20 gram bisa punya mobil listrik seharga ratusan juta rupiah. Sekarang pun kita kalau edukasi ke masyarakat dan sosialisasi, yang utama kita tanya pasti ada yang udah tahu Pegadaian. Kita ada salah satu aplikasi yang udah booming banget sekarang, namanya Pegadaian Digital. Produknya sudah 30-an lebih. Iya, 30-an lebih. Iya, orang tahu mungkin cuma 1-2, tapi sebenarnya produknya sudah 30-an ya Mbak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Tamu Tribun. Nah, malam ini kita kehadiran tamu yang luar biasa menyenangkan nih kayaknya. Cara-cara biasanya satu-satu, nah sekarang langsung dua. Yaitu Mbak Rahmawati. Mbak Rahmawati adalah Humas dari PT Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel. Selamat malam Mbak Rahmawati. Malam Mbak Yen. Iya, cerah Sehat sekali. Ya? Cerah dong, harus semangat cerah. Iya. Kan 10 November barusan Hari Pahlawan. Oh ya? iya. Jadi semangatnya masih harus semangat pahlawan. Semangat pahlawan ya. Nyambung nggak? Nyambung. Nah, Mbak Rahmawati ditemani oleh Mbak Yuniar. Mbak Yuniar adalah bisnis support dari PT Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel. Nah, Mbak Rahmawati dan Mbak Yuniar, kita temanya pada malam itu yaitu punya mobil listrik dengan tabungan 20 gram. Wah, luar biasa tuh, menarik. Penasaran ya? Iya, tapi kita nanti ya pas masuk nanti kita siap. bicara itu. Nah, sekarang kita mulai dari Mbak Rahmawati dulu. Apa nih aktivitas sekarang nih? Aktivitas ya. Saat ini saya sebagai humas di PT Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel. Kita tahu bahwa wilayah Sumbaksel kan ada 5 provinsi nih Mbak Ye. Ada Sumsel, Babel, Jambi, terus Bengkulu dan juga Lampung. Jadi di 5 provinsi itu gimana Pegadaian ini bisa lebih bersinar lagi, berjaya lagi tentunya ya. Ya, insya Allah. Terutama sebagai humas kan kita bersama pemimpin wilayah, gimana caranya kita bisa bersilaturahmi, audiensi bersama para pejabat baik pemerintahan maupun instansi swasta tentunya, supaya ya gongnya adalah Pegadaian lebih dikenal lagi di seluruh lapisan terutama di wilayah Sumbaksel. Iya, berarti mobilitasnya tinggi dong ya di Iya, wilayah. alhamdulillah ya. Iya. Biar tinggi juga, biar Pegadaian lebih dikenal lagi. Terutama media juga masuk bagian dari salah satu tugasnya humas kan, untuk bisa lebih dikenal lagi. Nah, kita podcast ini kan termasuk salah satu tugasnya kita juga. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nih yang tune in ke Pegadaian ya. Amin, Insya Allah. amin. Nah, sekarang kita pindah nih ke Mbak Yuniar. Mbak Yuniar gimana nih aktivitasnya? Kalau untuk aktivitas, alhamdulillah saling dukung-mendukung dengan program-program Mbak Rahma juga selaku humas. Kebetulan saya memang di bagian bisnis support, departemen bisnis support untuk bagian pemasaran dan juga penjualan. Kalau memang dari tujuan Mbak Rahma tadi menciptakan gong, nah kita mendukung itu dengan menampilkan brand-brand Pegadaian lebih maju seperti itu. Jadi memang kalau sekarang dilihat brand Pegadaian sudah banyak di mana-mana, maksudnya untuk penempatan media promosinya sudah lebih banyak, kami mendukung dari bagian marketing. Insya Allah. Amin. Job desk-nya Mbak Uni ya. Iya. Branding, pemasaran. Jadi kita related satu sama lain ya. Termasuk gongnya gitu. promo-promo ya. Iya. Iya. Saya udah sering banget nih dengar Pegadaian di mana-mana. Olahraga pun masuk. Bahkan SFC jadi apa itu istilahnya tuh? Support Pegadaian Liga 2 tadi sore kan jam 3 tadi kan kita juga ada pertandingan ya. Mbak Yen ya, itu salah satu sponsor yang memang ini tadi ya gongnya Mbak Uni biar lebih lagi dikenal Pegadaian Liga 2 gitu kan judulnya. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang agak lebih serius dikit ya. Iya. Ini nih maunya bagaimana perkembangan PT Pegadaian dari waktu ke waktu. Mungkin Mbak Rahma. Boleh ya. Jadi Pegadaian itu kan mungkin banyak orang udah tahu Pegadaian itu sudah tua Mbak Ye. Oh ya. Sudah tua, tapi maunya semangatnya semakin muda. Jadi kita sudah berdiri dari 1 April 1901. Jadi usia kita sudah lebih dari 122 tahun ya. Di 1 April kemarin. Nah, Pegadaian kan terus mau bertransformasi.
Jadi dari tahun 90 kita berubah jadi Perum, terus tahun 2012 berubah menjadi Persero, dan sekarang tahun 2021 sampai dengan sekarang kita perseroan terbatas. Iya. Dan sesuai dengan visinya Pegadaian sendiri, yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan menjadi agen inklusi utama, pilihan utama masyarakat, ya kan, dimana memang kita mau dong berubah dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya mungkin Mbak Yen, di zaman Mbak Yen mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin orang tua saya juga tahu Pegadaian itu kan memang terkenalnya rumah gadai bagi masyarakat ya Mbak Yen ya. Rumah gadai, jadi orangnya pada saat kita datang pasti, oh ini orang Pegadaian mau gadai nih kan. Nah tapi kita mau berusaha merubah image itu, makanya berusaha sekarang Pegadaian berkembang dari rumah gadai bagi masyarakat menjadi solusi financial company. Iya. Ya. Jadi nggak cuma buat menggadaikan. Benar, karena Pegadaian yang kata Mbak Uni tadi memang banyak dan harus dikenal. Berarti kita menjadi solusi financial company dan jangkauan kita memang milenial tentunya Mbak Yen. Oh iya. Terus bentuknya transformasi itu Pegadaian tadi yang disebutin. Dan salah satunya mungkin sebutin deh outletnya berapa gitu, banyak banget kan? Iya banyak. Kalau seluruh Indonesia sudah tersebar 4.100 outlet Mbak Yen seluruh Indonesia, dan untuk produk dan jasa layanan sudah bisa diakses di 11.000 agen seluruh Indonesia. Dan yang memang sekarang lagi booming nih, memang bahwa memang handphone ya, memang teknologi yang memang harus semuanya ada ya dalam sini kan. Kita ada salah satu aplikasi yang udah booming banget sekarang namanya Pegadaian Digital. Bisa diakses dari App Store maupun Play Store. Jadi udah bertransformasi segitunya Mbak Yen. Berarti siapapun bisa mengakses ya. Iya yang dong. Muda, milenial, Gen Z, insya Allah. Iya. Kalau aku tanya Mbak Un, tinggal handphone nggak apa-apa jangan. Tapi kalau tinggal dompet nggak apa-apa kata Mbak Un, karena handphone ini kan semuanya kan bisa di sini. Iya, kita aja nggak bawa uang cash, tap-nya di sini. Iya. Begitupun Pegadaian berusaha untuk bisa menjangkau milenial ini dengan aplikasinya, salah satunya Pegadaian Digital. Iya. Udah punya belum? Tanya Mbak Un. Ini aplikasinya. Kalau belum harus abis ini ya. Iya, harus download ya. Iya, insya Allah abis ini. Nah, sekarang pindah nih ke Mbak Yunia. Pertanyaannya itu apa saja layanan atau produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian? Oke, udah mulai ke produk ya. Udah langsung masuk ini. Jadi benar kata Mbak Rahma, kalau dulu Pegadaian orang taunya cuma gadai aja. Sekarang pun kita kalau edukasi ke masyarakat dan sosialisasi, yang utama kita tanya pasti ada yang udah ke Pegadaian, jawabannya cuma gadai. Sebenarnya Pegadaian sudah bertransformasi dan memiliki 3 lini bisnis, yaitu ada gadai, non gadai, dan juga layanan jasa. Untuk produk gadai kita bisa melayani untuk gadai emas, perhiasan, sampai dengan barang elektronik, kendaraan seperti itu. Dan untuk produk non gadai itu kita sudah mencakup untuk layanan mikro, untuk pinjaman usaha ataupun pembelian kendaraan, dan juga porsi haji atau ya wisata religi seperti itu, sampai dengan sertifikat tanah juga bisa dijadikan jaminan. Iya, dan untuk layanan jasa kita juga selain untuk gadai dan non gadai, ada juga layanan jasa lain yang kita berikan pelayanan untuk nasabah, yaitu seperti pembelian pulsa itu sudah bisa di Pegadaian. Pembayaran pajak pun sudah bisa di Pegadaian. Itu termasuk layanan jasa ya? Termasuk layanan jasa. Dengar juga tabungan emas gitu ya? Tabungan emas juga bisa. Banyak sekali ya Mbak ya? Iya betul. Banyak banget sekarang Pegadaian. Produknya sudah 30 kan lebih. Iya, 30-an lebih Mbak. Mbak Orang tahu mungkin cuma 1, 2, tapi sebenarnya produknya sudah 30-an ya Mbak. Iya. Iya. Nah, sekarang kita udah masuk ke judul tema kita malam ini, yaitu tema punya mobil listrik dengan tabungan 20 gram. Nah, ini maksudnya gimana nih? Mbak Uni dong. Ini programnya salah satunya harus yang di branding sama Mbak Uni biar seluruhnya tahu gimana caranya punya mobil listrik dengan tabungan emas ya. Iya. Menarik ya sebenarnya, dari tabungan emas cuma 20 gram bisa punya mobil listrik seharga ratusan juta rupiah. Sebenarnya ini benar program dari Divisi Pemasaran Kantor Pusat, yang memang program ini
diperuntukkan untuk nasabah loyalty. Oh ya. Iya, jadi untuk nasabah loyalty Pegadaian yang memang sudah sering bertransaksi Pegadaian dan kita berikan semacam reward dalam bentuk kupon undian. Oh ya. Seperti itu. Jadi semakin banyak nasabah bertransaksi dan menukarkan kupon undiannya, semakin besar kesempatannya untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah dari program ini. Dan kebetulan program ini sebenarnya udah jalan, Mbak Yeni. Oh ya. Iya. Sejak kapan tuh? Program ini sebenarnya sudah jalan periode Mei sampai dengan Desember nanti. Oh iya. Dan untuk tahap 1 itu kemarin sudah diundi. Oh udah ada yang dapat dong berarti. Iya, 14 September kemarin itu sudah ada pengundian Pegadaian Poin dan juga sudah kita bikin acara juga. Iya, Oh, iya. acara besar-besaran kemarin malah. Kemarin kalau misalnya ada dengar event Pekan Raya Pegadaian, nah itu salah satunya, disitulah kita buatkan acara untuk pemenang-pemenang hadiah undian ini. Dan untuk hadiahnya juga nggak main-main sebenarnya. Benar, tadi ada mobil listrik, terus juga ada sepeda motor, ada juga handphone dan juga PS5. Dan juga untuk nasabah 5 nasabah lainnya itu diberikan tabungan emas, dan untuk grand prize itu diberikan emas batangan 500 gram yang kemarin periode 1 kebetulan yang menang itu untuk wilayah Jakarta. Mudah-mudahan di periode 2 di Kanwil Palembang yang menang. Mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin bagaimana caranya itu dirinci mungkin ya? Bagaimana caranya ikut untuk dapat ini nih, mobil listrik dengan tabungan emas 20 gram ini? Oke, jadi untuk mendapatkan poin itu sebenarnya cukup mudah. Nasabah tinggal bertransaksi sebanyak-banyaknya di Pegadaian. Dan kalau misalnya nasabah yang udah punya aplikasi yang dibilang Mbak Rahma tadi, aplikasi Pegadaian Digital, itu akan muncul di aplikasi Pegadaian Digitalnya ada jumlah poin yang dimiliki oleh nasabah. Dan poin itu bisa ditukar. Untuk 10 poin itu mendapatkan 1 kupon undian. Oh iya. Terus relate-nya dari mana nih? Iya, gitu. Mobil listrik sama tabungan emas nilai 20 gram. Jadi memang untuk hadiahnya kan kita kan ada mobil listrik. Mobil listrik ini diperuntukkan untuk nasabah yang sudah menukarkan poin dengan kupon undian dengan syarat nasabahnya memiliki saldo tabungan emas minimal 20 gram aja. Oh iya. Gitu. Sejauh ini gimana tuh? Udah ada kan poinnya kan pastinya udah banyak tuh yang ngumpulin. Antusias dari kita nyebutnya nasabah Pegadaian ya? Gimana tuh sejauh ini? Sejauh ini kalau untuk periode 1 kemarin itu sudah berapa ribu ya Mbak Rahma ya kemarin? Ya. Sekitar 9.000 kalau nggak salah yang melakukan penukaran. Dan memang kebetulan untuk periode 1 pemenang hadiah mobil listrik itu dari area Jambi, Muaro Bungo. Tapi termasuk wilayah kita juga, termasuk Mbak, wilayah kita juga. Tadi kan kita 5 provinsi tadi kan, Jambi termasuk wilayah jangkauannya kita juga. Jadi Sumbaksel tadi kan diundi nih, nggak cuma Sumbaksel tapi seluruh Indonesia. Tapi khusus untuk yang Kanwil 3 diundi dapatlah Wuling tadi area Jambi. Jambi. Pastinya untuk ikut program ini nggak susah ya, nggak susah ya. Iya, tapi ya itu tadi syaratnya Mbak Yen atau para memang penonton juga harus download dulu aplikasi kata saya tadi Pegadaian Digital. Kita nabung dulu. Kalau untuk dapat mobil Wuling tadi ya kita harus minimal saldo ada 20 gram. Tapi kan ada yang lain-lain yang banyak nih. Ya karena semua transaksi kata Mbak Uni tadi, gadai dapet, cicil emas dapet, mau daftar haji dapet, kan produk kita banyak ya. Melakukan transaksi di salah satu produk kita aja gitu kan udah dapat poin dan bisa ditukarkan di redeem poinnya. Iya, Mbak, hadiah untuk masing-masing periode undian itu bisa nggak dijelasin? Kalau grand prize nasional, grand prize kantor wilayah, berarti ada tahapan-tahapannya ya kayaknya ya? Ada hadiah hiburannya, terus ada mungkin untuk kantor wilayahnya. Ya. Jadi untuk hadiah undian biar lebih semangat lagi tuh nasabah. Banyak banget hadiahnya. Ya, hadiah undian Pegadaian Poin itu untungnya dibagi per kantor wilayah. Jadi bukan terpusat di Jakarta aja gitu. Jadi undi Selindot, kemudian terpusat di Jakarta enggak, tapi terbagi per kantor wilayah. Jadi setiap kantor wilayah itu
terbagi menjadi 2 periode, periode Iya. 1 dan periode 2 yang kebetulan periode satunya udah dilaksanakan dan nanti periode keduanya insya Allah di Januari atau Februari akan dilakukan pengundian. Untuk di setiap kanwil itu ada 2 mobil listrik, Mm-mm. 2 sepeda motor, Oh ya. 2 handphone, kemudian 2 PS5 dan 10 tabungan emas. Yang Oh, terbagi di masing-masing periode. Jadi setiap periode itu 1 mobil, 1 motor, 1 handphone dan 1 PS5. Oh ya, berarti untuk Kanwil Sumbaksar berapa tuh? Total 5 berarti wilayah kan? iya Oh. 5 wilayah. Kalau 5 wilayah kan kita mengundinya langsung 5 wilayah per wilayah. Mm-mm. Jadi total ada 60 mobil listrik untuk seluruh Indonesia. Per kanwil itu dikasih 2. Oh ya, ya ampun. Ya, kan ada 12 kanwil Indonesia kan. Jadi ada total 60 hadiah beserta grand prize 500 gram emas batangan Emas batangan. untuk periode 1 dan 2. Jadi total emas batangannya ada 1 kilo. Misalnya dirinci lagi, misalnya Mbak, misalnya minimal saldo tabungannya atau minimal akumulasi pinjamannya gitu, atau gimana tuh? Bisa nggak gitu? Sejauh ini yang bersyarat itu hanya untuk pengundian mobil listriknya aja. Untuk mobil listrik itu hanya minimal 20 gram saldo tabungan emas atau minimal pinjaman akumulasi 100 juta berhak mengikuti undian untuk mendapatkan mobil listrik. Selain dari situ tidak ada minimal transaksi, tidak ada minimal poin. Ini kan udah jalan, terus sedang berjalan. Nah, pengundian yang paling dekat kapan tuh? Untuk pengundian periode kedua itu periode transaksi dari September sampai dengan Desember. Pengundiannya itu di pertengahan Januari. Mbak Yen masih ada kesempatan berarti. Oh ya. Iya, untuk bisa menangkan. Iya, makanya transaksi dulu, banyak-banyak transaksi di Pegadaian. Oh, iya, baik itu gadai maupun pembiayaan maupun aneka jasa lainnya, harus banyak-banyak transaksinya biar dapat banyak poin. Nanti biar banyak beruntungnya bisa. Kesempatan untuk mendapatkan lebih besar ya, makanya banyak transaksi ya. Insya Allah, Mbak. Nah, sekarang mungkin udah cukup jelas ya untuk soal undian yang dapat mobil dengan emas 20 gram itu ya. Nah, sekarang lanjut ke Mbak Rahma nih ya. Boleh. Mbak Rahma mungkin bisa cerita nih program promo Pegadaian saat ini selain yang tadi ya. Oh iya. Jadi program promo Pegadaian itu banyak banget sebenarnya Mbak En. Tapi memang kita di akhir tahun ini sesuai dengan tema bahwa memang kemarin di 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Jadi tagline-nya itu adalah gelora. Jadi harus bergelora. Semangat. Iya, bersemangat gitu ya. Jadi seperti para pahlawan yang telah gugur ya tentunya ya. Nah, jadi untuk transaksi, terutama untuk transaksi-transaksi di Pegadaian, terutama untuk yang mau cicil emas. Karena Pegadaian ini yang seperti disebut sama Mbak Uni tadi kan ada salah satu produknya adalah cicil emas. Oh iya. Jadi kita bisa cicil mulai dari denom 1 gram sampai dengan 1 kilo. Oh iya. Gimana sih sistemnya cicil emas itu? Ya kan, sistem cicil emas itu adalah kita beli emas dengan harga sekarang, ya kan? Dicicil Mbak Yan, jadi dengan DP uang muka yang memang sudah kita sepakati bersama-sama. Misalnya contohnya Mbak Yan beli 10 gram nih, ya kan? 10 gram uang mukanya contohnya 1.500.000. Terus mau berapa lama nih angsurannya? Mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan bisa diangsur. Tapi harganya nggak akan berubah, tetap harga segitu angsurannya flat. Biarpun harga emas naik. Nah, dengan cicil emas, karena memang siapa yang mau cicil emas masih banyak promo, karena banyak banget promo namanya Gelora. Mulai dari potongan uang muka 25.000 sampai dengan 50.000 per gram dari uang muka. Jadi contohnya 10 gram tadi, cicil ya kan, berapa lama nih Mbak Dem? Aku mau 10 gram itu maunya yang Mbak ya 12 bulan. Oh iya. Nah, berarti dapat potongan diskon 30.000 per gram. Jadi kalau 30.000 dikurangin dari 10.000 per gram berarti 300.000 potongan DP-nya. Jadi dari 1.500.000 cukup bayar 1.200.000 aja. DP-nya udah dikurangin, ngangsurnya tiap bulan flat. Nanti setelah 12 bulan dapat emasnya. Oh iya. Iya. Itu ada namanya ya, kayak Gelora 30, Gelora 40, Gelora 50. Iya, makanya kata saya itu, tadi tergantung berapa yang tenornya. jumlah emas yang
Yang mau dipesan, diambil, diambil atau mau apa dicicil. istilahnya dibeli dengan mencicil gitu ya. Iya benar, karena kita ada cicil emas. Iya, mulai dari 1 gram aja udah dapat cashbacknya. Kalau mau ngambil 6 bulan berarti potongan DP uang mukanya 30.000. dipotong 25.000 Iya. Jadi tenornya itu antara 6 bulan sampai sampai dengan 36 bulan. 36 bulan. Mbak Yen. Dengan harga sesuai dengan tanda tangan pertama kita Awal cicil. akad, iya. Luar biasa. Awal akad. Jadi ini menarik banget karena apa? Karena memang pada saat harga emas naik kita kan nyicilnya gak ikut naik. Kita keep dari harga yang sekarang. Tapi makanya ada uang muka. Nah, untuk sekarang sampai dengan 1 Desember nanti ya kita ada potongan iya. promo diskon besar-besaran. Makanya ini namanya Gelora. Oh ya. Makanya untuk masyarakat boleh cicil emas di Pegadaian atau tadi bisa lewat aplikasi namanya Iya, Pegadaian Digital tadi dari handphone juga bisa atau datang langsung ke outlet juga bisa. Ini kan udah jalan berarti 9 Oktober ini udah 1 bulan berarti ya. Iya, iya. Nah, gimana tuh kayaknya antusias dari nasabah? Alhamdulillah beberapa kali kita mengadakan seminar ya Mbak Uni ya. Dan itu luar biasa ya antusiasnya ya. Kemarin terakhir kita ngadain seminar di hotel apa ya Mbak? Beston ya kalau nggak salah ya. Itu udah closing 3 kilo Mbak. Oh ya ampun, banyak banget. Dari seminar ya, belum dari teman-teman outlet yang memang kita tahu bahwa di wilayah untuk Palembang ini aja kita ada 7 cabang dalam kota ya kan. Itu mereka tuh berlomba-lomba Sampai untuk 3 bisa kilo. untuk bisa goalsnya adalah biar closingnya juga banyak terutama, terus nasabahnya juga tahu bahwa memang ini ada promo lumayan nih besar-besaran kan di akhir tahun. Mumpung memang kita cicil emas kan menyisihkan kan pendapatan kita daripada kita memang konsumtif tiap hari ya. Contohnya 10 gram tadi kita mau ngangsurnya selama berapa? Selama 12 bulan kan cuman 1 jutaan aja ngangsurnya. Kita save Insya uang. Allah. 10 gram dapat 10 gram gitu Insya kan. Allah. Dan itu alhamdulillah masyarakat juga masih percaya sama Pegadaian. Memang salah satu produk unggulan kita adalah cicil emas. Jadi antusias masyarakat untuk bisa cicil emas di Pegadaian juga semakin banyak juga. Iya. Terus ada macam-macam gelora pembiayaan ya mungkin ya. Bisa disebutin mungkin Mbak? Iya, tadi kan produk juga banyak ya, produk gadai dan non gadai kata Mbak Uni tadi. Salah satunya yaitu misalnya contohnya kita juga ada beli kendaraan, itu ada namanya amanah ya atau kreasi multiguna, itu juga bisa kan di Pegadaian. Jadi dapat potongan cashback 1% dari nilai pembiayaan. Oh iya. Begitupun mau kita ada juga penyaluran Kupedes, namanya penyaluran yang pakai agunan BPKB ya dengan plafon sampai dengan 400 juta. Terus dapat potongan juga 1%. Terus juga kita ada misalnya yang mau tambahan usaha, butuh modal untuk bisa nambah usahanya, juga bisa ada kreasi namanya. Potongan diskon juga. Misalnya cair 100 juta, potongannya 1% dari 100 juta. Lumayan Mbak Yen. Iya. Ada yang bau apa? Arum haji, arum safar Iya sama, gitu. arum haji juga arum safar. Nah ini produk yang memang luar biasa juga Mbak Un ya, arum safar ini ya. Ya. Gimana Jadi tuh? Bisa dijelasin Mbak? Iya bisa. Kalau arum haji kan ini pembiayaan di mana kita kalau untuk melakukan pendaftaran haji kan butuh uang 25 juta ya Mbak Yen ya. Nah masyarakat memang untuk 25 jutanya kadang ada, kadang nggak ada. Yang nggak ada ini kita solusikan. Oh iya. Gimana caranya? Uang 25 juta itu dijadikan dengan 3,5 gram emas saja. Oh iya. Iya, 3,5 gram berarti 3,5 juta ya kurang lebih ya. Nah, terus sisanya diangsur. Oh iya. Tapi nomor porsinya dapat duluan. Langsung dapat, Iya. langsung dapat. Apa istilahnya ditalanginnya atau gimana tuh? Iya, tapi ini kan pembiayaan haji yang memang sudah dapat regulasi kita dari Kemenak, terus kita sudah dapat regulasi dari Fatwa Dewan Syariah MUI gitu kan. Jadi sifatnya adalah kenapa emas, karena nggak boleh kalau misalnya talangan kan nggak ada agunan sama sekali nih Mbak. Kita ada salah satunya kita harus titip emas, pada saat selesai emas itu dikembalikan lagi sebagai agunan aja, ada jaminannya. Tapi kita sudah dapat nomor porsi dulu. Kita tahu bahwa untuk sekarang kan antreannya sekitar 20 tahunan ya Mbak ya.
Banyak malah. Iya, 20 tahun dan makanya daftarnya sekarang melalui Arum Haji Pegadaian. Jadi bisa Oh, dapat nomor polisi sekarang, tinggal nunggu nih waktu tunggunya 20 tahunan. iya. Nah, ada lagi Arum Safar. Itu Arum gimana? Safar. Nah, bedanya apa Mbak Uni kalau Arum Safar? Kalau Arum Safar bedanya ya beda ya. Arum haji ya haji, Arum Safar itu wisata religi. Oh, Sebenarnya kalau secara konsepnya hampir sama, tetap ada agunannya. Tapi kalau Arum Safar itu kita juga menyediakan apa ya namanya ya Rahma, talangan juga. travelnya. Oh, travelnya. Iya, travelnya kita bekerja sama dengan travel agent. Jadi memang dari travel agentnya sudah ada paket-paketnya dan itu bisa langsung dipilih. Oh, Mau ada yang orang biasanya berapa, ada yang 9 hari yang gitu Iya. kan. tergantung tujuannya kali ya. Iya, Iya. betul. Arum Safar ini umroh juga, religi juga bisa, nggak harus umroh kan, religi, perjalanan wisata muslim maupun non muslim juga bisa. Oke, jadi ini produk terbaru termasuk ya Mbak Uni ya dari Pegadaian. Baru banget. Iya, Dan baru banget. udah ada di sini Udah. ada. Baru banget. Udah. Jadi kalau kita kemarin gongsnya, Mbak, udahlah saya udah daftar haji, sekarang mau umroh, gimana caranya biar bisa umroh melalui Pegadaian? Bisa. Oh, iya. Jadi salah satunya yaitu kita punya Arum Safar, tapi memang kita untuk travelnya memang Yang sudah bekerja sama. yang sama Pegadaian. Mungkin ada lagi gelora pembiayaan lainnya. Ada apa kreasi ultra mikro? Iya, kalau kreasi ultra mikro, udah ada lagi. ya kreasi ultra mikro itu sama ya, pembiayaan untuk usaha gitu kan, usaha yang ultra mikro dapat cashback sama 1%. Jadi Pegadaian ini Mbak Yen, kalau orang dengarnya apa sih Mbak tagline-nya Pegadaian? Palu gada. Palu gada. Apa yang lo minta gue ada. Semua kebutuhan dari nasabah bisa disiapin oleh Iya, Pegadaian. produknya juga banyak banget. Jadi misalnya contohnya, nah tapi memang kita ada beberapa regulasi yang memang kita tidak ada kan, contohnya Mbak sertifikat tanah udah bisa belum di Pegadaian, suka nanya gitu. Bisa, tapi memang sekarang baru tanah yang produktif. Jadi sejak masa pandemi kemarin harusnya memang kita bisa untuk tanah yang memang Ada bangunan. ada bangunannya. Kalau sekarang kan tanah yang harus ada bangunannya yang produktif. Jadi ada beberapa, kalau di daerah kan banyak tuh tanah yang ada bangunannya yang produktif. Kalau ada tanamannya nggak bisa. Iya, yang produktif, yang menghasilkan, Mbak Yen. Apa kebun karet misalnya? Nah, bisa. Tapi memang bukan tanahnya aja, tapi ada bangunannya. Harus ada bangunan. Memang seperti itu gitu regulasinya ya. Jadi memang ada beberapa regulasi yang memang kita belum samakan seperti yang memang sebelum pandemi ya. Karena pandemi kemarin, waktu sebelum pandemi memang bisa kita. Terus juga ya banyak mau beli kendaraan baru maupun second. Dan ini untungnya lagi Mbak Yen ya, kalau untuk beli kendaraan di Pegadaian itu murah banget kalau motor. Jadi nanti coba deh, nanti simulasi ke outlet Pegadaian, boleh nanti mampir ya. Oh ya. Bandingin deh dengan yang lain-lain, dengan pesaing-pesaing. Khusus second atau second sama baru? Baru juga. Kalau baru itu selisihannya lumayan Mbak, 100 ribuan dari pesaing-pesaingan yang lain. Kalau melalui Pegadaian. Iya. Oh, kalau yang second? Yang second juga ya tergantung ya. Ya, sama juga. Tapi kalau jarang banget ya kalau kendaraan ini banyak yang second, biasanya mobil yang second ya Mbak Un ya. Kalau motor biasanya banyak yang mau cari yang terbaru Mbak. Mau ganti maksudnya dari yang lama yang baru. Jadi kita bisa pilih kendaraan mana yang kita mau. Contohnya ada teman yang mau jual, terus nanti pembiayaan lewat Pegadaian bisa itu, Mbak Yen. Banyak banget ya. Iya. Ada lagi kira-kira program-program dari Pegadaian atau udah disebutin semua? Udah disebutin semua Mbak. Yang jelas Palu Gada. Yang nasabah butuh disiapin oleh Pegadaian. Insya Allah ya. Satu kata terakhir buat nasabah dari Pegadaian atau buat warga Sumbaksel yang mau dibidik oleh Pegadaian. Oke, ya Pegadaian ini unik banget ya. Memang
apapun ada nih disiapin sama Pegadaian. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu, untuk pemirsa semuanya, jangan ragu dong untuk datang ke Pegadaian karena tadi Pegadaian ini dulunya image adalah rumah gadai. Kita sekarang bertransformasi menjadi solusi financial company. Jadi kalau misalkan memang nih Mbak Yen, ini goalsnya kita datang ke instansi, kita mencoba untuk mensosialisasikan karena memang bukan mau teman-teman, orang Pegadaian mau datang nih, kita buntu mau uang, image-nya kan seperti itu kan, kayak buntu gitu. Padahal ya sekarang kita sudah bertransformasi untuk bisa lebih baik lagi. Malah kita ada The Gade Coffee and Gold, salah satu anak perusahaan kita Mbak Yen, di PS Mall, itu tempat ngopi, di bawahnya adalah outlet Pegadaian. Jadi kita memang mau merubah salah satunya yaitu generasi milenial. Ayo dong kita ngopi tapi ingat Pegadaian, ingat cicil emas, bukan ingat gadai. Ingat angsur emas dengan tabungan emas Pegadaian, atau misalnya memang teman-teman mau para UMKM milenial untuk mengembangkan usahanya, ada Pegadaian yang mensolusikan itu. Nah, jadi ingat Pegadaian, yaitu Palu Gada. Apa yang lo minta gue ada. Jadi silakan datang ke Pegadaian dan download aplikasi salah satunya yaitu Pegadaian Digital. Dan nanti buka tabungan emas Pegadaian. Rasakan manfaatnya dengan tabungan emas Pegadaian untuk, ya poinnya kita adalah punya mobil listrik dengan 20 gram emas. Ya, gimana bisa tereksekusi? Yang pertama, download dulu aplikasi Pegadaian Digital. Kedua, nabung emas dulu, banyak-banyakin saldonya, ya kan? Dari Pegadaian Digital, kita bisa nabung emas, buka tabungan emas. Nanti sampai 20 gram bisa ikut undian untuk bisa dapat wuling, ya. Insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan udah sangat jelas tuh tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rahma. Mudah-mudahan nanti dapet tuh nasabah yang di wilayah Sumbaksel ya. Amin. Khususnya Palembang Palembang ya terutama ya Mbak ya. Khususnya Biar kita Palembang. euforianya juga lebih seru lagi ya. Iya, karena kantornya di sini kan. Iya. Kita di sini. Tapi tetap kesempatan terbuka untuk semua ya Mbak ya, tentunya ya. Jadi makin banyak transaksi, makin banyak kesempatan buat nasabah dari Pegadaian. Menarik banget ya. Sayang waktunya kita kayaknya udah last minute ini. Jadi untuk kesempatan berikutnya ya Mbak ya, insya Allah bakal ada lagi mungkin podcast Tamu Tribun dengan Pegadaian. Untuk malam ini sampai di sini dulu pemirsa. Makasih banyak Mbak Rahma, Sama-sama, Mbak Yuni udah Mbak hadir di program Tamu Tribun ini ya malam ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.